صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كن شفيعنا يا حبيبنا يوم حشر واجتماعنا، كن شفيعنا يا حبيبنا يوم حشر واجتماعنا، كن شفيعنا يا حبيبنا يوم حشر واجتماعنا، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام يومنا هذا إلى يوم النشور. أما بعد. Ibu Hajah Nur Hasanah yang malam hari ini jadi sahibul bait beserta keluarga mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, rajin ibadah, senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Ibu Ustazah Hajah Amil Munani, Ibu Ustazah Hajah Rodiah, Ibu Ustazah Lipah selaku bendahara Majlis Al-Khairat, dan seluruh para ibu-ibu hajah dan juga seluruh para jamaah Majlis Al-Khairat, kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua dan keluarga kita dikasih sehat walafiat, berkah, selamat, panjang umur, banyak rezeki, rajin ibadah, senantiasa punya milik rezeki, rajin sedekah, serta keluarga kita semuanya, kita dan kita semua keluarga kita diberikan rahmat dan keberkahan sampai akhir hayat hidup kita, dan sekiranya Allah menjemput nyawa kita, mewafatkan kita, kita mintanya husnul khatimah, bagus di penghabisannya. Bagaimana bagus di penghabisannya? Nyebut Allah, minimal nyebut Allah atau la ilaha atau subhanallah atau Allahu akbar atau masya Allah. Jangan sampai nyebut buset. Kalau nyawa dicabut nyebut buset itu su'ul khatimah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah sekalian, kita sudah ditinggalkan oleh salah satu jamaah kita, Ibu Siti Hajah Julia binti Sanusi.
Ini semuanya yang pada ngaji kita pasti dia sama kita ada salah, ada dosa. Orangnya sudah meninggal, hari ini pula kita maafin segala kesalahannya. Dimaafin ya, maafin semuanya ya. Ridho lahir dan batin. Sebab kesalahan itu apabila tidak dimaafin oleh yang bersangkutan, maka si jenazah kasihan di alam kubur. Jadi kita saling ridho, saling maafin. Sebab kita juga nanti bakal isdet. Bok Pini ngerti itu isdet apa Bok Pini? Alias meninggal dunia. Nah, ibu-ibu, para jamaah sekalian, saya malam hari ini membawa bocoran soal apabila nanti ibu-ibu masuk ke alam kubur, kalau ditanya bisa nyaut. Dia mah kagak mau mati, biarin aja dewek pada kiamat, biarin. Dewek loh. Ya, yang mati penghabisan tuh malaikat Ijrail, ntar dia ketemu tuh berdua. Ya. Ini bocoran soal supaya nanti ditanya sama malaikat Israel bisa nyaut. Pengen nggak? Pengen. Mati pengen mah? Enggak. Berarti kita mati waya apa aja siap. Kalau udah bisa jawab mati waya apa aja oke. Tapi mintanya panjang umur, udah 150 baru mati. Tapi kagak pikun. Amin. Tua mah tua biarin, tapi kagak pikun. Kayak mentu aja Gunda nenek saya tuh, kayak emas saya kagak pada pikun, kagak. Pada masih pada rajin ibadah, pada kenal sama ibadah, ingat sama Allah, itu namanya kagak pik. Mintanya kayak begitu. Mau nggak? Umur panjang tapi kagak pikun. Tetap masih ibadah. Nah, jadi begini. Apabila itu jenazah kita udah digotong, kan dibawa ke kuburan. Kan dimasukin ke liang lahat. Makanya nih, tuh saya kemarin Bang Madi meninggal. Tuh Bang Madi waktu hidupnya nggak banyak ngomong dia mah. Orang kalau nggak banyak ngomong, yang penting dia sembahyang, itu matinya gampang. Iya, matinya gampang. Matinya begini nih, udah hilang. Sampai saya kata ini mah belum mati kali. Iya, belum mati. Nah, jadi makanya nih kita kagak boleh tuh banyak ngomong aja kagak boleh, apalagi ngomong-ngomongin orang. Ya, banyak ngomong aja kagak boleh, apalagi ngomong-ngomongin. Jadi kalau orang yang ngomongnya kagak banyak, seperlunya matinya gampang. Kalau rajin sembahyang. Kalau kagak sembahyang, bayang kagak puasa kagak mah, ya dikebak. Jadi itu diantaranya. Udah rajin sembahyang, ngomong seperlunya. Ngomong banyak ngomong kagak boleh, apalagi ngomongin kejelekan orang. Kalau kejelekan orang diomongin, orangnya liwat, kita malu kagak? Terus kita juga diomongin orang, enak kok enggak? Begitu aja dah. Nah, ini jenazah kita itu dibungkus pakai kain putih. Kain putih nggak ada sletingnya, nggak ada kantongnya. Itu diikat. Lempengan pocong dibuka. Makanya nih Pak Haji Menangi kalau ngapasin mayat mukanya jangan, udah pipinya aja, lempengan pipi. Itu kemarin almarhum Bang Madi muka-mukanya rapat. Mukanya jangan ditutup rapat, pipinya aja. Pak Haji nih kalau mandiin bungkus perempuan itu jangan ditutupin semua kapasnya, maksudnya cukup pipi ya, pipi kiri kanan, jidat mah jangan. Ini mah ditutup semua, kelagepan. Kata saya Bang Madi kelagepan ya. Udah kita buka nih. Kenapa begitu? Sebab ini jidat kening harus nempel ke bumi. Kenapa begitu? Karena kita waktu hidup berapa kali tuh kita nyiumin bumi? 39 kali kita nyium bumi. Hitung aja pedewek. Johor subuh berapa kali tuh? Subuh 8. Ya. Subuh 4. Hitung nih, ayo. Subuh 4. Terus maghrib. Maghrib berapa? Maghrib. Nyium sujud 6 ya. Maghrib 6. Sekarang Isya Johor
8. Terus asar 8. Berapa jumlahnya semuanya? Ayo kita hitung rame-rame. Ini hitung rame-rame. 4 tambah 6, 10. 8 tambah 8, 15. Ayo hitung. Begini cara hitungnya. Johor, asar, isya. Johor, asar, isya. Itu berapa tuh? 24. Maghrib sama subuh 10. berapa tuh? 34 kali berarti 34 kali nyium bum. Lah kalau ditambah sembahyang duha lebih. Sembahyang tahajud lebih. Waduh. Makanya ini jidat jangan ditutupin kapas semua. Lempengan keningnya jangan ditutup. Makanya saya kerobetin. Kelagepan mau mandi. Dimiringin itu kan jenazah dimiringin ke liang lahat. Diganjel sama 7 kepelan tanah. 7 kepelan tanah buat genitor, buat pinggang, buat belakang, terus sampai ke kaki, sampai ke ujung kaki. Masing-masing itu tanah yang dibundel-bundelin, yang dikepel-kepel dibacain inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Qaul ulama berpendapat berkata apabila itu bulatan tanah masing-masing dibacain 7 inna anzalnahu maka akan turun malaikat dari masing-masing butiran tanah atau kepelan tanah 7 malaikat. 7 dikali 7 berarti 49 malaikat. Bacain bacain astagfirullah li Mutia binti Suwari bi yaumina hadza ila yaumil qiyamah begitu. Alhamdulillah. Contoh. Biarin deh mah. Hari kiamat mati ketemu sama setan. Ini contoh. Nah, kemudian kan itu dibuka itu semua ujung kaki menyentuh bumi. Semuanya sama ngerasain nih. Ujung kaki menyentuh bumi, jidat menyentuh bumi, ujung kaki menyentuh. Kenapa menyentuh bumi? Sebab 7 anggota sujud kita semuanya menyentuh bumi. Makanya kalau sujud ini jangan kaling-kalingan mau kena. Nih. Maksudnya tangan jangan sampai kelihatan kalau laki perempuan ya. Iya. Maksudnya ini muka jangan kaling-kalingan mau kena. Jadi ditarik seret gitu. Banyak kan muka kaling-kalingan ya. Jadi sujud mau kena ya. Jangan. Kalau gimana tuh kalau udah begini kita tarik lagi. Ya udah begitu. Makanya caranya begini nih. Jadi pas sujud Allah misalnya pas sujud ya gituin tuh. Kayak kan sujudnya perempuan begini. Jadi sujud perempuan enggak ngablak kayak lelaki. Dia jagain nih buah holdinya. Jangan tawa. Buah holdi jagain. Kalau kayak mbak ini udah kopek aku usah jagain. Ini bagi yang muda-muda jagain tuh buah holdi. Kalau kayak mbak ini udah kopek jangan dijagain. Lu biasa aja. Nah, ceritanya udah tuh. Kan diajanin ya. Diazanin, dikomatin. Kalau yang kaki hidup mah, masa orang mati diajarin dikomatin, diingetin. Dia waktu lahir diazanin, dikomatin, pas pulang waktu hidup sering dengar azan, sering dengar komat, pas masuk ke lubang kubur juga diazanin, dikomat. Apa tujuannya? Bukan disuruh sembahyang, ingat ke Allah. Terus nyangantar supaya ingat sembahyang. Sebab kalau udah mati semuanya dibaringin ke liang lahat. Kalau orang dulu bilang liang landak, liang lahat. Udah tuh. Lalu ditutup sama papan. Ada yang papan, ada yang kayu, ada yang bambu. Kenceng tuh. Lu lari kemana lu? Udah tutup begitu lu. Susah lu. Ayo. Dah. Dikubur itu ya, dikubur, diurugin. Udah. Kemudian 7 langkah orang yang meninggalkan si jenazah tadi, menurut hadis Nabi dan pendapat para ulama, kita nih didudukin, kita bangun. Kita bangun. Begini nih.
Kita kaget, wah gue udah mati kiranya ya. Ini gue di alam barja ini, di dewek tuh, gue di alam barja ini gue. Hah? Iya, gue di alam barja ini. Pakaian gue ini lah, gue kain putih semua ini. Dia sadar baru pertama kali masuk ke lubang kubur. Dia takut. Semua jenazah takut. Ya takutlah. Kayak baru itu ketenabang dewek. Ketenabang aja dah terus. Baru itu ketenabang dewek. Udah gitu nyasar, takut kagak? Deg-degan kagak? Apalagi masa tinggi lendor. Makin takut aja. Ceritanya. Apalagi di alam kubur baru itu datang. Baru itu masuk. Takut, punya rasa takut. Kagak lama datang. Cerok. Jalan tuh, suara langkah malaikat mungkar, malaikat cerok. Makanya begini, apabila jenazah sebelum ditinggalin udah rapi dikubur, ada istilah bacaan talqin untuk orang yang di alam kubur. Ini yang saya bilang bocoran soal. Sesudah engkau ditinggalkan oleh yang mengantarmu, maka akan datang penanya. Dia nanyanya nggak banyak-banyak, cuma 6 macam pertanyaan. Nih di sini dikatakan. Apa katanya? Ya Fulan bin Fulan, ya Fulanah binti Fulan. Kalau ya Fulan bin Fulan kalau yang mati lelaki, ya Fulanah binti Fulan kalau yang mati wadon. Uzkuril ahdal ladzi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Ingatlah hai Fulan bin Fulan, saatnya sekarang kau dikeluarkan dari alam dunia menuju alam akhir. Tapi sekarang kau belum nyampe ke alam akhirat, kau berada di alam barzah. Itu dia dengerin, iya. Terus wahia syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Dan dengannya kau berada di alam barzah, kau harus senantiasa menguatkan dalam hatimu bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Artinya iman kudu ke bawah. Kalau kagak sembayang seumur hidup dikata gitu melongo aja, apaan Bang Haji? Kita kagak denger, gue main yang bacain. Di kelabakan dewek tuh di kuburan dia. Lalu gue dibacain apa itu? Orang kagak pernah sembayang. Kalau udah sering sembayang dia paham tuh. Iya, siap Bang Haji. Mana malaikatnya? Sabar. Romannya udah pengen ditanya bae lu. Kalau yang udah tahu mah udah siap buru-buru pengen ditanya, Lis. Kemudian diingetin sama yang bacain talqin. Apa kata saya yang bacain? Apa kata yang bacain talqin kepada yang meninggal? Ya Fulan bin Fulan, wa anal mauta haqqun. Mati itu adalah hak, nggak bisa dipungkiri. Wa anal qabru haqqun, kubur pula adalah hak, nggak bisa dipungkiri. Kamu semua bakal mati dan saat sekaranglah kamu di alam kubur. Wa anna na'imahu haqqun, wa anna na'imahu haqqun. Nikmat kubur hak, nggak bisa ditiadakan. Kalau kau bisa menjawab, kau akan dapat nikmat kubur, kata kita. Wa anna azabahu haqqun, dan azab kubur juga hak, tidak bisa dihilangin. Walaupun kau minta tolong kepada siapapun, tetap kalau kau mati tidak bawa iman, kau akan diazab di dalam kuburan. Tuh. Terus wa anna su'ala munkarin wa nakir juga hak. Pertanyaan dua malaikat munkar nakir juga nggak bisa ditiadakan. Kamu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dua malaikat munkar dan malaikat apalagi wa annal ba'sa haqqun, dan kau nanti sesudah ini kau akan dibangkitkan dari alam kubur menuju akhirat. Kemudian apa lagi? Wa anal hisab haqqun, kamu juga nanti akan hisab, dan hisab itu juga adalah kebenaran yang hak yang enggak bisa lagi dipungkiri. Wa anna syafa'ata haqqun, dan kau juga nanti kalau sering baca selawat kepada Kanjeng Nabi, kau bakal dapat syafaat. Kita bilangin itu dia semua. Kata dia iya. Ayo apalagi Bang Haji? Wa annal jannata haqqun, kalau kau banyak amal ibadah, kau bisa menjawab 6 macam pertanyaan, kau juga bakal nanti menjadi ahli surga. Kata kita, alhamdulillah.
pengaji, apalagi pengaji. Wa annan nar haqqun. Kalau kau sebagai ahli maksiat kau bakal dimasukkan ke dalam neraka. Neraka hak juga buatmu. Wa anna liqa Allahi ta'ala li ahli haqqin haqqun. Dan sesungguhnya kau akan berjumpa nanti kepada Allah kalau kau sebagai ahli Allah. Siapa ahli Allah? Orang yang seumur hidup kagak pernah ninggalin sembahyang. Mau sakit, mau sehat, mau punya duit, mau kagak punya duit, mau tinggal kawin melaki, tetap sembahyang. Kemudian apa lagi? Nah, wa anna Allah yab'atsu man fil kubur, dan sungguhnya Allah nanti akan membangkitkan kamu dari alam kubur. Nah, kemudian al-ana qad sirta fi atbaqis sara wa baina asakiril mauta nahni. Sekarang kau bersiap-siaplah. Kata kita nih yang bilangin. Dia ngomong bersiap-siap apa ya? Terus ini. Al-an qad sirta fi atbaqis sara wa baina asakiril mauta. Sekarang kau akan merasakan bersiap-siaplah. Akan datang dua laskar, dua tentara Allah, yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Terus kita bilangin, fa iza ja'akal malakani muwakkalani. Apabila datang dua malaikat itu, yang tadi habis saya bilangin namanya munkar, malaikat dan nakir. Enggak usah kenalan, guru bilangin. Namanya munkar dan nakir, enggak usah kenalan. Malaikat waktu itu enggak ada basa-basi. Kenalan dong, enggak bisa. Main gitu enggak bisa. Nggak bisa minta nomor HP juga nggak bisa pokoknya. Malaikat jangan galak-galak, nggak bisa pokoknya. Udah dia mah tugasnya nanya ya. Wahuma, keduanya siapa? Munkar dan fala yubsi'aka, jangan kamu deg-degan, jangan kamu was-was, tenang, siap, kata dia. Wala yurhibaka, jangan kamu ketakutan, nggak pukul lagu, udah tenang aja, diam-diam. Kata kita begitu mesen sama dia. Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Munkar nakir itu bukan siapa-siapa, sama kayak kita. Kita ciptaan Allah, dia juga ciptaan Allah. Ngapa takut? Apa? Enggak usah takut. Kemudian fa idza salaka, keduanya bertanya kepadamu. Jawab ya. Nih. Apa pertanyaannya? Man rabbuka? Apa nyautnya? Man rabbuka, nyautnya apa? Tar dulu. Man rabbuka, ini kan dia kasih bocoran. Nih pertanyaannya begini bang. Nih pertanyaan begini. Pertanyaan pertama, man rabbuka. Pertanyaan kedua, wa man nabiyuka. Pertanyaan ketiga, wa ma dinuka. Pertanyaan keempat, wa ma kiblatuka. Pertanyaan kelima, wa ma imamuka. Pertanyaan keenam, wa man ikhwanuka. Itu pertanyaannya. Iya, jawabannya ada nih jawabannya. Fakul lahuma, jawab keduanya kalau bertanya. Bilisanin fasih, lu jangan gugup. Kudu jawab dengan lidah yang fasih. Ngomong kudu jelas, jangan jangan pakai anu. Man rabbuka. Wah, itu mah dibonggol sama malaikat. Aduh. Waduh, udah parah udah itu mah, habis di babak. Iya. Waduh. Man rabbuka. Udah diinjak habis di babak, pokoknya habis. Ditanya lagi, man rabbuka, masih begitu juga habis amas kan udah enggak bisa. Diwas-was sudah malaikat udah. Waduh, ini dikasih bocoran nih. Waduh. Berat juga ini. Berat ini. Lilis lagi meriang sama seger. Namanya seru. Iya, sepi jadinya. Ntar kita minta contekannya. Ini lagi bilangin. Kita fotokopi. Iya. Nggak dibawa kalau kubur. Makanya. Jawab dengan lidah yang fasih, wa itiqadin sahih, dengan iman yang benar, dengan iman yang mantap. Apa jawabnya? Jawab Allahu Rabbi. Tuh. Ketika malaikat bertanya man rabbuka, jawab Allahu Rabbi. Apalin pokoknya Allahu Rabbi. Pokoknya ini Allahu Rabbi gitu. Allahu Rabbi. Yang kedua, wa Muhammadun Nabi.
Yang kedua ketika ditanya waman nabiyuka, jawabnya wa Muhammadun nabi. Yang ketiga wa madinuka, al-islamu dini. Kemudian wa ma imamuka, al-Qur'anu imami, ya. Wa ma kiblatuka, al-Ka'batu kiblati. Wa man ikhwanuka, al-mu'minuna wal mu'minati wal muslimuna wal muslimati ikhwani. Beres. Kalau udah bisa jawab yang kayak tadi, apa kata malaikat? Sodakta ya abdi, benar semua ucapanmu. Udah tuh malaikat senyum sama kita. Malaikat baik. Kongkot tuh kita. Malaikat terus saya ngapain lagi? Tenang kau di sini, Pok. Tenang kau di sini, Bang. Emang mau ada lapi, mau ada apa lagi? Ntar bakal datang amal-amalmu di dunia. Amal apa? Amal ngaji malam Selasa, amal sedekah, amal puasa, amal sholat tahajud, amal sholat duha, amal apa lagi? Kebaikan-kebaikan semuanya dah yang kau pernah mengerjakan di alam dunia. Kita bahagia, senang tuh. Gak lama malaikat pergi, ngilang, ngilang. Kita dewek. Kalau udah bisa nyaut, anteng tuh, baru udah ngomong, enak ya mati. Kata dia tuh yang udah bisa jawab tuh, enak ya mati. Jadi itu kubur yang tadinya sempit diluaskan oleh Allah, datang harum-haruman yang semerbak baunya, datang lagi cahaya-cahaya yang indah, belum lagi datang amal-amal soleh. Kita nanya dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa ini ya? Saya amal ngaji. Itu siapa? Amal sembahyang duha. Itu siapa? Amal sembahyang tahajud. Ini siapa? Amal sedekah. Ini siapa? Amal kebaikan yang lain. Ini lu kemarin mau ngapain? Nemenin empok. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Alhamdulillah. Senang tuh di alam kubur udah lupa sama semuanya, lupa sama dunia. Dia di alam kubur dalam keadaan berbahagia. Kalau begini mati enak gak? Enak gak kalau gini? Enak gak? Enak gak? Ayo. Mau diseksa kali ini? Makanya ditanya, kalau kayak tadi enak apa enggak? Pengen mati? Hah? Terserah. Sampai mana ketentuannya? Lah kita nggak mau mati. Iya, berani mati juga. Semuanya udah ada ketentuan masa peredarannya berapa puluh tahun. Saya kalau ngambil ke Tua Bunda ya Cepejigo mah ada. Iya kalau ngambil ke Tua Bunda. Kalau ngambil ke orang tua 80 ke atas. Makanya mintanya waqawil a'marona. Tadi kan saya kalau tawasul tuh. Khususan ila hadrati sahibil bait Ibu Hajar Hasanah wali ahliha wa jamil hadirat jamiah majlis al-khair. Kan saya suka ngomong gini, Allahumma hasil maqasidana wa maqasidahum warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an katsiran mubaraka wa sihatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa inayatan wa hidayatan wa taufiq wal istiqamatil ibadah wa tawil a'marana wa a'marihim gitu. Wasfi murdaya wa murdal muslimin wa tawil a'marana wa a'marihim. Ya Allah panjangin umur puasana sama keluarganya dan umur kita semua. Pokoknya cuman kalau hari kiamat mah waduh keterlaluan hidup. Kalau sampai hari kiamat itu orang seburuk-buruknya manusia. Jadi kita mintanya umur panjang, ya standar orang sekarang umur panjang 100 tahun udah panjang itu. Tapi kagak pikun. Ya. Udah tuh beres tuh. Udah beres ditanya sama malaikat mungkar sama malaikat nakir, ya. Udah tuh. Kita semuanya tenang setenang-tenangnya sehingga ada suara begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada suara begitu. Kalau udah kita bisa nyaut 6 macam pertanyaan malaikat mungkar, malaikat nakir. Bikin enak aja. Suaranya enak. Ya, nyampe ke telinga kita.
itu adalah suara daripada suara malaikat. Ntar Selasa depan cerita orang yang ditanya agak bisa nyaut. Iya. Nah makanya supaya bisa jawab nih, man rabbuka, Allahu rabbi. Pertama, sholat tadi jangan ditinggal, kecuali head, ya, kecuali head. Mau kita kesiangan, kodok kan sudah ajarin tuh. Kelupaan, kesiangan, kodok. Yang kedua, waman nabiuka, siapa nabi kamu? Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi. Baca selawat, jangan pada putus-putus. Ya, jangan pada berhenti bareng. Itu jawabannya tuh. Terus yang ketiga, wa madinuka, apa agamamu? Islam. Jangan pernah niatan enak kali ya jadi orang Kristen. Awas, nggak boleh tuh di hati enak ya jadi orang kafir kali kaya. Jangan. Sedikit pun di hati nggak boleh ada kayak gitu. Maaf ini mah orang yang di luar Islam, andai kata dia kaya cuma di dunia doang. Masuk ke alam kubur dibebek, diinjak, diketok, ditekek, udah dimaki-maki, udah rupa-rupa, udah. Bangkit dari kubur, udah kagak karu-karuan dah badannya kayak zombie. Dihisap udah amal buruk semua. Tuh, orang luar Islam ya. Terus berjembat, nggak bakal bisa berjembat. Pas dia nginjek kakinya digaet sama malaikat nyemplung neraka jahanam. Tuh, orang kafir. Bagaimana kalau orang di luar Islam keblangsak? Ya double. Makanya, maaf nih ya, secengang-cengangnya, tahu cengang? Secengang-cengangnya, segoblok-gobloknya, setolol-tololnya, sedegel-degelnya orang Islam masih mendingan. Ada harapan masuk surga, walaupun dia harus nginep di neraka beberapa hari lamanya. Ada harapan, ada harap. Itu tentu salah dia, sebab waktu di dunia kagak mau ngaji, betul nggak? Pengajian di biji mata kagak mau nyamperin. Iya pengajian di biji matanya, berarti kan nempel banget ya. Pengajian di biji matanya, aku mau nyamperin. Muludan kali juga kagak mau nyamperin. Kebangetan nih orang ini. Kebangetan nggak mau pilih. Kebangetan kalau dia kudu masuk neraka lah, jangan salahin Tuhan, jangan salahin emaknya, jangan salahin tetangganya, lah salah lu. Muludan di biji mata, udah ngaji kagak dateng, sampai muludan di biji mata lu kagak nyampe. Padahal lu yang nulungin Nabi Muhammad kan begitu ya. Bangetan amat lu, kali ngaji kagak sempat, muludan menyampe. Bukan sumbangannya doang, orang-orangnya nyampe. Yang lu lihat bukan kisah angin, tapi ada Nabi Muhammad di situ. Cuman nggak kelihatan lu biji mata lu. Kira-kira begitu, makanya nih pesannya, saya pesan, yang udah rajin ngaji jangan pernah berhenti ngaji. Sebab ini mahal, ya nilainya mah, hidayah itu mahal. Saya tahu nih, ada orang yang pengen ngaji tapi malu, mau datang kemari, betul nggak? Kalau nggak pernah datang kemari, kumpul kemari, malu nggak? Malu. Yang kedua, alasan nggak punya duit. Udah tuh alasannya banyak banget. Akhirnya sampai mati kagak nyapa-nyapa majelis taklim, betul nggak? Bisa nyaut nggak kalau ditanya sama malaikat list? Enggak list, nggak bisa. Nggak sembahyang kagak, ngaji kagak, ditanya mau nyaut pakai gigi, kagak bakal bisa nyaut. Yang rajin sembahyang ngaji pas mati takut list. Yang kita rajin sembahyang pas masuk alam kuburnya takut kagak bisa jauh. Makanya tenang, dikasih bocoran. Jadi ini bocoran dari yang bacain talqin itu buat ngingetin pada saat dia di dunia. Kalau dia pernah sembahyang dia bakal ingat. Nih, kalau dia pernah sembahyang dia bakal ingat. Kalau dia pernah baca selawat dia bakal ingat sama Nabi Muhammad. Kalau dia sering baca Quran dia bakal ingat sama Al-Quran. Kalau dia sama saudara pada rukun dia bakal ingat sama orang Islam. Kalau dia apa lagi? Yakin sama agamanya, dia bisa jawab apa agamanya, Islam gitu kira-kira. Jadi orang yang beriman ketika masuk ke alam kubur dia diingetin. Yang namanya diingetin dan dia pernah mengingatnya waktu hidup, kira-kira cocok apa kagak tuh? Pas apa enggak tuh kira-kira? Pas. Wah iya, saya diingetin nih. Alhamdulillah. Demikian ibu-ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita. Pokoknya saya pesan, yang udah rajin sembahyang kecuali head, jangan berhenti sembahyang. Yang udah demen baca selawat, zikir selawat, sallallahu alaihi Muhammad, mau dilaguin kayak apa, yang penting baca selawat. Yang udah yakin jadi Islam, yakin, jangan pernah pindah agama lain. Terus yang lagi, yang udah akur sama saudara, jangan kena dipecah belah sama orang lain biar pada akur, kan gitu ya. Terus amalan-amalan kebaikan jangan kayak ngaji kayak begini nih, ini bisa nulungin kita nanti di akhirat, sedekah bisa nulungin nanti di
Ya heran. Jadi sedekah, belajar sedekah. Ya, ada tukang minta bagi, bencong amin bagi, ondel-ondel bagi. Apalagi? Badut ya, bagi. Nah, 1000, 2000 ini girang banget. Agak bakal habis duit kita kalau kita sedekahin. Nambah, senantiasa bertambah. Nah, jadi boro-boro orang mati membangkit lagi, udah kagak bisa bangun. Dia berada di buruzim musayyadah, di kerangkeng yang kagak bisa dibuka oleh alat-alat dunia, nggak bisa. Makanya jangan sampai kita ke kuburan nyesel terus ngomong begini, ya Allah pulangin saya ke Pokojan semalaman aja, sehari semalam. Malaikat nanya, negesin, mau ngapain kok? Kita mau sedekah. Malaikat, sebab di dunia kita sama sedekah kagak pengen. Kita mau ngamal, kita mau ke rumah Haji Munani, mau ngamplopin, mau ke rumah Sapu Angin, mau bagi duit. Ya kagak bisa po, udah terlambat. Memang malaikat kagak bisa po, udah di sini mah po, di sini aja. Cuman saya tersiksa, salam po sih dulu. Iya, ngobrol. Dibilangin, ya begitu. Ya begitulah ngomong. Kan malaikat ada terus tuh. Kan kita kalau kita di alam kubur kayak kita di penjara. Kira-kira begitu, malaikat mulai dari mana lo? Gitu. Mana lo? Langsung ditanya mau mana? Mau pulang. Saya baru nyesel, empo nyesel lambat. Coba waktu empo sakit di dunia empo nyesel, bisa hidup lagi barangkali, bisa beramal. Sekarang empo nyesel udah terlambat, empo teriak-teriak juga anak empo gak bakal denger. Emang begitu malaikat? Iya, saya salah ya. Emang gue goblok. Tidak ada. Iya, kira-kira begitu gambarannya. Iya, emang empo mau goblok, tolol. Pengajian di biji mata aku nyamperin. Sama sedekah pelit ya. Maunya empo ya emang saya emang saya salah malaikat. Iyalah udah terimain aja. Tungguin aja ntar pengajian akhirat kali-kali baik ngirimin po. Tuh. Jadi orang yang meninggal banyak dosa terdapat kiriman dari kita tuh tadi tuh. Yang saya sebut abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ashabina, itu sahabat kita, wa zuriyatina, keturunan kita, waliman ahsana ilaina, orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita, mau kenal mau kagak orang mana tahu lah, yang penting dia Islam pernah berbuat baik, dia kebagian doa dari kita. Itu begitu. Baru wali jami'il muslimina wal mu'minina wal yang ada di seluruh dunia yang mati bagaimanapun keadaannya, kalau dia masih Islam kebagian tadi tuh Yasin, Waqiah, Tabarok, lumayan tuh buat makan 3 hari kagak habis, istilahnya begitu. Sebab orang di alam kubur tuh lapar, makanya kan suka ngimpi, gua nggak ada yang besuk, dia lapar. Yang kagak hidup mah dikirimin bekal ayam di kuburan, ini dimakan bocah. Mabul. Kayak kita Ponani pernah jarang, udah lama sudah 5 tahun yang lalu. Barangkali itu yang mati sering demen buat rokok ya. Mungkin rokoknya ada rokok Samsu, rokok Jinggo, sama jarum coklat. Taruh di pala kuburan, mungkin tuh bapak kalau mau rokoknya ini. Tuh orang lagi hidup itu, iya dikirimin rokok. Lah, bener lis. Lah, begitu ada penjaga kuburannya. Bang, sini mau rokok nggak? Mau di kuburan ada rokok, ada nih, rokok ahli kubur mau nggak? Tuh, iya kata dia nih, ini rokok nih, orang kagak hidup kata orang itu. Ini orang kepikiran dia, bapaknya senang merokok. Padahal mah kalau demen rokok, bapaknya beliin rokok, demen rokoknya kasih orang. Nyatin pahalanya buat bapaknya nyampe. Lo ngapa? Oh, iya, kan ngerokok mah kagak haram. Ya, boleh ngerokok mah kalau di rokoknya ada. Kalau rokoknya kagak ada, kagak boleh. Mau ngerokok pakai apa? Rokoknya kagak ada. Rokok kagak haram. Boleh kalau rokoknya. Ini kagak boleh minum bir tuh. Kalau boleh. Demikian para jamaah sekalian, doa dibaca oleh Ibu Hajah Munani, doa arwah ya. Allahumma ja'al wasil, baca gitu. Allahumma ja'al wasil wa balik wa taqabbal sawabah makrono minal Quran azim. Khusus buat emak dan juga buat Ibu Hajah. Berita cukup sekian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.